Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an, juga kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah di Syekh Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan abrar nawwarallahu dharihahu insyaallah. Terakhir pembahasan kita terkait dengan al-hisar al-iqtisadi, ya. Jadi pengasingan, pembaikotan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terutama baikot secara ekonomi. Sebagai gambaran saja dari pembahasan kita terdahulu, setelah segala macam apa yang diusahakan oleh orang-orang Quraisy tidak membuahkan hasil, putus asalah mereka. Akhirnya mereka berkumpul bermusyawarah untuk menentukan kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk menekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengembalikan Rasulullah dan para sahabat untuk kembali ke agama nenek moyang mereka. Akhirnya mereka bersepakat untuk membaikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di tahun ke-7, ya. Tahun ke-7 ba'dal bi'tsah, artinya tahun 7 setelah kenabian itu. Jadi tahun pertama ada gangguan, kedua gangguan, ketiga gangguan. Kalau kita baca ritme perjalanannya itu, tahun keempat lebih berat lagi karena sudah mulai dakwah secara terang-terangan. 5 tahun ke-6 juga nggak membuahkan hasil dari usaha orang-orang Quraisy. Tahun ke-7 inilah mereka memutuskan untuk membaikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa saja yang membersamai atau membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diasingkan di sebuah tempat namanya Syekh Abdul Muttalib, perkampungannya Abdul Muttalib. Kemudian orang-orang Quraisy diminta oleh para petingginya supaya tidak melakukan pernikahan, tidak melakukan jual beli, tidak menerima perdamaian, dan dilarang untuk berbelas kasihan. Mereka sepakat itu. Kejadian itu berlangsung hingga 3 tahun lamanya, 7, 8, 9 sampai tahun ke-10. Jadi 10 sampai tahun ke-10, 3 tahun itu adalah 3 tahun yang betul-betul berat sekali. Keterbatasan akses, keterbatasan makanan dan minuman, kemudian keterbatasan pergaulan selama 3 tahun penuh. Jadi kebayang bagaimana luar biasanya tekanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
juga kepada para sahabat Rasulullah yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hebatnya, hingga akhir dari boikot itu terjadi di tahun ke-10, sahabat tetap setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka lulus untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun lulus. Padahal bisa saja ada kemungkinan di sela-sela 3 tahun itu, apakah tahun ke-8, tahun ke-9, ya 1-2 lah yang nggak kuat, terus kemudian akhirnya mereka keluar dari agama Allah, dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak kayak begitu? Harusnya sih mungkin saja. Orang-orang yang nggak lulus ujian gitu ya. Tapi ternyata orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang berada di barisan Rasulullah dari para sahabat-sahabat terdahulu ini, ternyata sahabat pilihan semua. Luar biasa. Kita yang diuji dengan ketaatan saja, ini kan ujian ketaatan ya. Mereka mampu nggak bersabar dalam ketaatan yang mereka dedikasikan ketaatannya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita diuji atau dikasih waktu 1 bulan saja, itu banyak yang gagal. Contohnya apa? Pada saat puasa itu kan ujian, itu banyak yang berguguran tuh. Maka akan sangat mungkin sekali harusnya di 3 tahun ketika Rasulullah dan para sahabat dibaikot itu, adalah 1-2 yang gak kuat terus mengibarkan bendera putih. Ya udah kalau gitu saya tinggalkan agama Muhammad, nyari kehidupan yang lebih aman, nyari kehidupan seperti saat sebelum bergabung dengan agama Muhammad, tenang-tenang sama keluarga, bisa main-main sama anak cucu, kan selesai. Cukup mereka berikrar, saya tinggalkan Muhammad, selesai. Tapi nyatanya tekanan-tekanan, siksaan-siksaan yang membabi buta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu tidak menggoyangkan keimanan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain. Maka ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk di dalam bagian dari orang-orang innamas sabiruna, orang-orang yang bersabar itu ya. Innama yuwaffas sabirun, apa itu? Ujurahum bighairi hisab kalau tidak salah. Wallahu a'lam. Bahwa orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya nggak lagi berbatas sudah. Seperti kesabaran mereka itu, maka nggak ada ujungnya, pahala terus ngalir. Mereka ditekan, mereka bersabar, itu pahala jadi terus ngalir itu. Jadi masya Allah, luar biasa. Karena as-sabru ala aujuh, kita sering mendengar ini ya. Sabar itu kan banyak dimensinya. Banyak ulama yang membicarakan ini, termasuk di dalamnya Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub beliau ya, bahwa as-sabru ala iddata aujuh atau ala aujuh, ada beberapa dimensi atau beberapa hal, beberapa objek. Yang pertama sabar dalam as-sabru ala taatillah, ketaatan kepada Allah. Ini contohnya banyak ya. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sabar-sabar dalam ketaatan. Atau kalau dalam Al-Quran kita temukan Ashabul Kahfi, mereka yang kemudian terusir dari kampungnya ya, untuk mempertahankan keimanan mereka, itu mereka harus sabar tuh. Sabar dalam ketaatan. Atau kalau dalam Al-Quran kita lihat juga kisahnya Talut beserta pasukannya yang melawan Jalut ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Goliath, tapi dalam bahasa Al-Quran Jalut. Talut dan Jalut, Talut bersama pasukannya, itu kan nanti dikasih ujian bisa sabar apa enggak. Kalau ketemu di tengah jalan, ketemu sama air, jangan diambil airnya. Ayo mau taat nggak sama perintah Allah. Nyatanya kan bertumbangan tuh orang-orang yang seharusnya bisa bersabar dengan ujian-ujian Allah itu.
Tapi nanti orang-orang yang bersabar ini itu udah difilter sama Allah. Orang-orang yang bersabar ini adalah orang-orang istimewa. Bahkan orang yang sabar nanti jumlahnya adalah jumlah minoritas, itu bisa mendapatkan hasil dari apa yang mereka idamkan selama ini, yaitu memenangkan pertarungan dengan Jalut, ya. Menangkan pertarungan bersama Talut untuk mengalahkan Jalut, padahal jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan ghalabat fi'atan katsiratan kabiratan biiznillah, dengan izin Allah. Yang sedikit itu bisa menang melawan yang banyak, ya. Jadi orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan kemenangan, sama seperti kisah Rasulullah SAW yang diboikot secara ekonomi ini. Nah, kita yang lagi berusaha untuk sabar ini, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah, ya. Supaya kita kelak mendapatkan apa yang Allah janjikan, itu pahala yang tidak berbatas dari orang-orang yang bersabar. Sabar dalam ketaatan, as-sabru ala maharimillah, bersabar dari apa-apa yang diharamkan sama Allah. Itu harus sabar-sabar tuh, ya. Nggak boleh berkata kotor, menjaga lisan, itu harus kuat-kuat kita itu. Bahasanya as-sabru ala maharimillah. Terus juga sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu semua adalah kesabaran-kesabaran. As-sabru fil lugha al-arabiyyah bima'na al-habs. Sabar itu kan artinya nahan, ya. Ada dalam bahasa Arab itu kalau tidak salah sabara al-jussah, bangkai yang diawetkan, itu bahasanya pakainya sabar, untuk menahan supaya tidak cepat membusuk, menggunakan kata-kata sabar, menahan supaya nggak cepat membusuk. Maka kesabaran juga begitu, menahan diri kita supaya kita nggak rusak dari perilaku-perilaku kalau kita tidak sabar. Nah, jadi ini pelajaran tentang sabar, Masya Allah. 3 tahun diboikot oleh orang-orang Quraisy, tapi semuanya lulus, ya, semuanya mendapatkan predikat imtiaz, sempurna, Masya Allah. Ini pelajaran tentang sabar luar biasa dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian ditekan sedemikian rupa, diganggu, diintimidasi. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma yusibu ashabahu minal bala wa annahu la yaqdiru ala an yahmiyahum wa yamna'ahum mimma hum fihi qala lahum law kharajtum ila ardil habasyah wa inna biha malikan la yazlimu indahu ahad wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum faraja mimma antum fihi. Terus Rasulullah ngomong sama sahabatnya, sahabat-sahabatku, ini tekanan orang-orang Quraisy sudah sedemikian beratnya, nampak-nampaknya aku nggak bisa untuk melindungi kalian, atau aku nggak bisa untuk menahan gangguan mereka terhadap kalian. Qala lahum, terus Rasulullah bilang sama sahabat-sahabatnya, bagaimana kalau kalian hijrah saja ke sebuah negeri namanya Habasyah. Apa namanya? Habasyah. Habasyah ini adalah satu negeri yang sebagian para ahli sejarah mengatakan Habasyah sekarang itu Ethiopia, walaupun ada sebagian mengatakan bukan, Habasyah itu di Sudan, ada yang mengatakan itu. Tapi hampir kebanyakan ulama yang mencoba meneliti di mana Habasyah itu, mereka berpendapat Habasyah itu adalah Ethiopia saat ini. Ya. Kalau kita lagi di pesawat itu apa biasanya? Ada
Allahumma salli ala sayyidina Imbaba, dia nggak tahu nama ibu kota atau apa. Imbaba itu Habasyah ya. Jadi letaknya lumayan jauh gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian pergilah ke Habasyah karena di Habasyah ada seorang raja. Rajanya adil, dia nggak akan menzalimi kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia ardu sidqin, bisa dipercayalah negerinya itu sampai nanti Allah memberikan keputusan untuk kalian. Tapi sementara ini nampaknya saya susah untuk bisa membackup kalian. Pergilah kalian ke Habasyah. Fa kharaja 'inda dzalikal muslimuna ila ardil Habasyah makhafatan al-fitnah wa firaran ila Allah bidinihim. Fa kanat awwalu hijratin fil Islam. Maka berangkatlah beberapa orang dari muslim ke Habasyah. Ya. Karena kekhawatiran terhadap fitnah ujian yang berlaku saat itu, sekaligus mereka menyelamatkan agama mereka. Dan inilah hijrah pertama di dalam Islam. Ya, kalau kita kan identiknya kalau hijrah Mekah ke Madinah gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada hijrah. Ada hijrah ke Habasyah. Itu hijrah sahabatnya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ikut. Ini terjadi 2 kali. Ada yang pertama, ada yang kedua. Dua-duanya ke Habasyah tujuannya. Nanti akan ada juga hijrahnya Rasulullah, sementara sahabatnya tidak hijrah. Upaya Rasulullah untuk mencari tempat yang lebih baik saat itu, hijrahnya ke Taif ya, itu hijrah selanjutnya. Baru hijrah berikutnya adalah hijrah ke kota Madinah ya, jadi ada beberapa hijrah sebelum ke Madinah itu. Dan di antara orang-orang yang berhijrah ada Utsman bin Affan dan istrinya Sayyidah Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan istrinya Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya. Terus ada juga Abu Hudzaifah sama istrinya. Ada Az-Zubair ibnul Awwam, ini sahabat istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Mus'ab ibnu Umair, ada juga Abdurrahman ibnu Auf. Hatta ijtama'a fi ardil Habasyah min ashabihi bid'atun wa thamanuna rajulan. Berkumpullah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah mereka ke kota Habasyah atau ke negeri Habasyah, sehingga terkumpul kurang lebih 80 sekian orang. Nggak disebutkan detailnya. Bid'atun wa thamanuna rajulan. Ada 80 sekian kalau bahasa kita begitu. Falamma ra'at Quraisy dzalika arsalat ila Najasyi Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin As wa lam yakun qad aslama ba'd. Setelah ketahuan nih 80 sekian orang hijrah, Quraisy nggak tinggal diam. Mereka utus 2 orang di antara mereka, ahli negosiasi, delegasinya orang-orang Quraisy. 2 orang ternama orang-orang Quraisy ini adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Keduanya saat itu belum masuk Islam. Mereka nggak senang gitu. Kebayang ya, bencinya orang Quraisy kayak gimana. Kita Pak, ada orang nggak kita sukain di kampung, terus dia udah pergi. Kalau kita gimana? Alhamdulillah, udah nggak ada tuh orang. Paling begitu. Ini enggak, udah pergi tuh orang, masih dikejar. Bapak kebayang nggak gimana bencinya orang Quraisy sama Rasulullah sama kaum muslimin saat itu? Udah pergi jauh ratusan kilometer, diuber. Allah, diuber. Ya Allah, dikejar 2 orang ini, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Bihadaya mukhtalifah katsirah. Pinter nih, mereka bawa hadiah yang banyak untuk mereka nanti kasihkan kepada Raja Habasyah yang dikenal dengan Raja Najasyi ya. Nah, ilaihi wa ila Habasyah wa bitarakatih batarat ini apa namanya, uskup ya. Jadi udah disediain tuh hadiah-hadiah. Dia tahu bahwa Habasyah nih
negeri Nasrani, kita bawa hadiah aja untuk rajanya, untuk pendeta-pendetanya, uskup-uskupnya, ulama-ulama, kita kasih dah. Untuk mempermudah kita nanti mendapatkan kembali orang-orang yang hijrah ke Habasyah, biar kita bawa ke Mekah, siksa lagi. Itu tujuannya. Na'am. Raja'an ayyarfudha qubula haula'il muslimin fi jiwarihi wa yusallimuhum maratan ukhra ila a'daihim. Ya, tadi yang kita jelaskan, berharap nanti Raja Najasyi mau mengembalikan orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu. Falamma kallama an-Najasyi fi dzalika, ketika keduanya ngobrol-ngobrol sama Raja Najasyi, wa kana qad kallama min qablihi bi tarakatihi wa qaddama ilaihim ma jaa bihi minal hadaya. Pinter nih Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah, sebelum ngomong sama Raja Najasyi udah kong kali kong dulu sama uskup-uskupnya, kasihin hadiah ya. Kalau nanti ngomong sama Raja Najasyi, nah bantu dong biar bisa meluluskan apa yang jadi keinginan mereka. Jadi udah disogok-sogokin dulu tuh ya. Jadi hilah-hilah kayak begitu dari dulu udah ada untuk memuluskan jalan seseorang. Akhirnya gratifikasi kalau sekarang itu ya, dikasih-kasihin dulu untuk memuluskan jalannya. Ya Allah, hilah, hadza hilah, ikhtira. Naam. Setelah dikasih-kasihin barulah ngomong sama Raja Najasyi, ya uskup-uskup udah pada dapat tuh jatahnya. Ya. Faji'a bihim ilahi wa rasulan Quraisy indahu. Faqala lahum, Raja Najasyi berkata, setelah Raja Najasyi dikasih hadiah, rafadhan Najasyi, ya, Raja Najasyi menolak untuk menerima, ya, untuk menyerahkan orang-orang Muslim kepada kedua orang utusan Quraisy ini. Saya nggak mau nyerahin sebelum saya interogasi dulu, saya wawancarain dulu orang-orang Islam yang kalian sebut lari dari negeri kalian itu. Ya. Hatta yukallimahum fi sya'ni dinihimul jadid hadza. Terus didatangkan orang-orang Islam tuh yang lagi pada hijrah tuh. Faji'a bihim ilaihi wa rasulan Quraisy indah. Ya. Wa rasula Quraisyin indah, didatengin orang Muslim, didatengin dua orang Quraisy tadi, Abdullah bin Abi Rabi'ah sama Amr bin As yang belum Islam saat itu. Terus kemudian ditanya sama Raja Quraisy, ma hadzal dinul ladzi qad faraqtum fihi qaumukum, alladzi qad faraqtum bihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadin minal milal. Ceritakan kepadaku, agama yang kalian emban itu apa? Agama yang kalian pegang itu apa? Sampai orang-orang negeri kalian mengusir kalian. Emang agama apa yang kalian bawa itu? Terus kenapa kalian lantas kemudian gak berpindah saja ke salah satu dari agama yang sudah ada? Yahudi ya ada, Nasrani ada. Kenapa nggak meluk Yahudi atau Nasrani saja? Itu kata Raja Najasyi. Fakana allazi kallamahu Ja'far bin Abi Thalib, yang jadi jubirnya itu Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Abu Thalib. Faqala, Ja'far bilang radhiyallahu anhu, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa nakulal mayyitah wa natil fawahish wa naqta'ul arham wa nasiyal jiwar wa yakul qawi minna ad-da'if fa kunna ala dhalika hatta ba'athallahu ilayna rasula wa na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ilallahi linuwahiduh wa na'buduh. Kata Ja'far ini, wahai paduka, kami pernah ada di masa jahiliyah. Kami nyembah berhala, kami makan bangkai, kami berbuat jahat, kami mutus silaturahim, kami berlaku buruk terhadap tetangga kami.
Dan yang kuat di antara kami itu menindas yang lemah, kata Ja'far. Keadaan kaum kami begitu. Semua keburukan berkumpul di situ, wahai paduka. Sampai kemudian Allah mengutus utusannya kepada kami, yang kami tahu bagaimana nasabnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, dan bagaimana kesucian hatinya. Kita kenal dengan sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sosok ini mengajak kami untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimintanya kami untuk menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijara wal awsan. Nabi kami yang utusan Allah ini juga meminta kami untuk meninggalkan perilaku-perilaku dengan menyembah berhala, disuruh tinggalkan. Menyembah batu-batu, menyembah pohon-pohon, disuruh kami tinggalkan itu semua. Wa amarana bisidqil hadits, kami disuruh buat jujur dalam setiap ucapan kami. Wa adail amanah, kami disuruh amanah terhadap apapun yang dipercayakan kepada kami. Wasilaturrahim, kita juga diminta untuk menjaga silaturahim kita. Wa nahana 'anil fawahish, nabi kami melarang kami untuk berlaku buruk, nggak boleh berperilaku buruk. Fasadaqnahu wa amanna bihi, gimana kami nggak percaya dengan sosok ini, maka kami percayai dia dan kami iman kepada dia. Ini kata para sahabat. Ngajak berpikir maksudnya, ya. Wattaba'nahu 'ala ma ja'a bihi minallah. Rasul kami ini mengajak kami semua untuk mengikuti dirinya dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tiba-tiba kaum kami yang jahiliyah itu kembali kepada kami. Terus mereka mengazab kami karena nggak suka dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Mereka fitnah kami, mereka sakiti kami, mereka intimidasi kami. Mereka menyuruh kami untuk meninggalkan agama kami dari ibadah dan kembali kepada menyembah berhala-berhala kami. Falamma qaharuna wa dhallamuna wa dayyaqu alaina kharajna. Kami nggak mau, maka ketika mereka menyiksa kami, mereka mengintimidasi kami, ya kami pergilah. Mau apa kami? Apakah kami harus kembali kepada ajaran-ajaran yang tidak baik itu? Agama Islam ini agama logik. Siapapun bisa menerima itu. Coba kalau ada dialog kayak begitu, yang diajak ngomong adalah orang yang bersih hatinya, dia akan menerima itu. Maka kami berhijrah ke negerimu, dan kami memilih tempatmu, bukan tempat yang lain. Ini adalah petunjuk dari Nabi kami, karena kami tahu Raja Najasyi atau Raja Habasyah tidaklah berlaku zalim, dan mudah-mudahan kami tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang, kata Ja'far. Pinter ya, Ja'far mainin kalimat-kalimat itu dahsyat sekali. Dia gambarkan bagaimana keadaan dahulu, terus dia gambarkan setelah datangnya Nabi, terus kemudian kedatangan Nabi yang baik itu ternyata diminta untuk berbuat buruk lagi, maka kami nolak, kan gitu ya alurnya itu. Ini Ja'far Masya Allah ini. Fasa'alahu Najasyi ayatslu alaihi syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah. Penasaran nih Raja Najasyi. Kalau gitu saya minta kalian membacakan sesuatu dari apa yang didatangkan kepada Nabi kalian, yakni wahyu. Coba bacain. Faqara'a alaihi Ja'far sadran min surati Maryam. Terus kemudian dibacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi. Nggak disangka-sangka. Fabakan Najasyi hatta ikhdallat lihyatah. Nangis Raja Najasyi sampai berlinang air matanya itu. Ya Allah, ngedengar surah Maryam. Tsumma qala lahum, Raja Najasyi berkata kepada orang-orang Islam di situ. Juga berkata kepada kedua utusan Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, inna hadza wallazi jaa bihi Isa
la yakhruj min mishkatin wahidah. Ketahuilah, sesungguhnya yang datang kepada nabinya dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang didatangkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam itu bersumber dari cahaya yang sama. Itu kata siapa? Raja Najasyi yang memeluk agama Nasrani. Summa iltafata ila rasulai Quraisyin qailan, terus dia noleh sama perwakilan Quraisy. Intalaqa fala wallahi la usallimahum ilaikuma wa la yukadun. Udah, pergi kalian, saya nggak akan menyerahkan orang-orang yang meminta bantuan kepada saya dari semua orang-orang muslimin kepada kalian. Nggak ada gunanya kalian untuk mendebat dia. Apa yang dikatakan orang ini benar, Ja'far benar. Udah pulang. Begitu kata Raja Habasyi, Raja Habasyah, Raja Najasyi. Tapi ternyata nggak nyerah juga nih. Amr bin As nggak nyerah. Datang lagi sama Raja Najasyi di hari berikutnya. Ayuhal Malik, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qaulan aziman. Nggak ada keterangan hari berikutnya. Tapi begitu dia disuruh pulang, ternyata Amr bin As nih ngelihat celah lagi. Amr bin As kan ahli negosiasi ya. Nanti negosiasi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu itu juga salah satunya Amr bin As itu. Jadi memang ahli siasat Amr bin As. Ayuhal Malik, tahu nggak engkau wahai Paduka bahwa mereka ini punya pendapat khusus terkait dengan Isa putra Maryam. Dahsyat kalau Paduka mau dengar. Paduka mau dengar enggak? Fa arsala ilaihim fasalhum amma yaqulun. Ya. Kemudian Raja Najasyi bilang begini, katakan apa yang kalian ketahui dari Isa putra Maryam. Faqala Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far berkata, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengatakan, enggak dibuat-buat, karena kami diminta untuk jujur, karena kami diminta untuk menjaga amanah. Kami akan katakan seperti apa yang Nabi kami katakan, tidak kami tambah-tambahi dan tidak kami kurang-kurangi. Bahwa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabiullah Isa alaihi salam putra Maryam huwa abdullah, hambanya Allah, hambanya Allah, wa ruhuhu, ruhnya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah yang dulu dititipkan ke dalam rahimnya Maryam, al-uzara al-batul, seorang hamba Allah yang rajin bersujud, al-batul ya, yang tekun sekali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ja'far, Rasul kami bilang Nabi Isa itu adalah hambanya Allah, bukan Tuhan. Wah, ini Amr bin As sudah seneng nih. Kena nih. Ibaratnya udah skakster nih. Udah tinggal matinya doang. Kena kan? Mereka nggak menganggap bahwa Isa adalah Tuhan. Tapi tiba-tiba di luar dugaan untuk yang kesekian kalinya. Fadaraban Najasyi biyadihi ilal ardi fa akhadha minha 'udan thumma qala wallahi ma 'ada Isa bin Maryam bima qulta hadzal 'ud. Terus kemudian mengatakan Raja Najasyi, kalian tahu apa yang disampaikan oleh Ja'far tadi dengan apa yang kami yakini? Tidak ada perselisihan dan perbedaan kecuali hanya sebesar lidi ini saja. Terus dia pukulkan lidinya ke bawah. Jadi perbedaannya setipis lidi saja ya. Itu yang diyakini oleh Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi saat itu diyakini oleh para mu'arikh, para ahli sejarah, masih memegang keyakinan yang masih murni, di mana dia nggak menuhankan Nabiullah Isa alaihi salam, tidak menjadikan Nabiullah Isa itu sebagai satu di antara tiga yang harus disembah. Salisus salasah dalam Al-Quran, Trinitas itu ya. Jadi yang dipegang adalah masih sesuatu yang safi,
ajaran Nabiullah Isa yang masih murni. Makanya begitu Ja'far bilang Nabiullah Isa itu adalah hamba Allah, dia nggak bereaksi. Lau tamassaka bidinih, kalau dia berpegang teguh terhadap agamanya yang menyatakan bahwa Nabiullah Isa adalah salah satu di antara 3 Tuhan yang wajib disembah, pasti akan bereaksi. Tapi nyatanya tidak. Di sini dikisahkan bahwa Raja Najasyi mengatakan apa yang diyakini oleh Ja'far dengan apa yang kami yakini tidak ada perbedaan perselisihan kecuali hanya semisal lidi ini saja. Jadi ya tipis sekali perbedaannya. Ya. Jadi itu kisah Raja Najasyi dengan umat Islam, juga dengan utusan-utusan Quraisy yang berusaha untuk memulangkan orang-orang Muslim saat itu. Banyak pelajaran di sini. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan agama, ya, sebagai sumber bagi setiap kesucian, ya. Bahwa orang yang berpegang kepada agama itu akan selamat sudah, ya. Jangan khawatir, orang yang berpegang terhadap agama akan selamat, ya. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran bahwa adanya persamaan antara agama Nasrani yang masih murni dengan agama Islam itu. Seperti apa yang tadi dikisahkan oleh Raja Najasyi. Yang ketiga, terakhir, bolehnya kita untuk berlindung, ya, kepada orang-orang non-muslim kalau keadaannya menuntut untuk itu. Selama 3 hal. Saya langsung terjemahkan saja. Selama nggak mengubah dan tidak membahayakan dakwah Islam. Kemudian selama tidak mengubah syariat Islam, dan selama tidak menghalang-halangi nahi mungkar. Kalau udah seperti itu, dalam keadaan terdesak, kita boleh untuk meminta perlindungan kepada non-muslim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufik, wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.